Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Simpson Pononta Barat dengan NIM 191401068. Di sini saya akan menjelaskan 5 buah jenis agents. Yang pertama adalah Simple Reflex Agents, yang kedua adalah Model Based Reflex Agents, yang ketiga adalah Goal Based Agents, yang keempat adalah Utility Based Agents, dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah Learning Agents. Mari kita masuk ke jenis agents yang pertama, yaitu Reflex Agents. Simple Reflex Agents adalah jenis agent yang paling sederhana, di mana agent ini memilih tindakan pada dasar persepsi saat ini. Bisa seperti contoh, pada manusia ketika kaki kita tersandung, secara refleks atau spontan, kita akan mengeluarkan suara seperti aduh. Mari kita Nah, di sini ada sebuah skema gambar yang menunjukkan kondisi tindakan, aturan memungkinkan Simple Reflex Agent ini untuk membuat sebuah koneksi dari persepsi ke tindakan. Bisa nampak di mana environment yang akan berpengaruh kepada sensor, di mana sensor itu melihat sebuah environment, dan dari sensor ini kita bisa mengetahui apa yang ada di environment tersebut, what the world is like now. Dari sensor oleh agen ini, di mana agen dapat mengetahui apa saja yang terjadi di environment. Nah, dari situ data bisa masuk ke bagian condition action rules. Jadi pada saat agent mendeteksi atau melihat apa yang terjadi di environment, maka ada sebuah kondisi atau action atau rules yang akan dilakukan dari agent ini. Yang dilakukan dari agent ini itu disebut actuators. Nah, contoh dari Simple Reflex Agents ini adalah seperti smoke detector. Bisa dilihat ini adalah smoke detector. Nah, smoke detector ini mengimplementasikan Simple Reflex Agents, yang di mana smoke detector adalah sebuah sensor atau alat yang bisa mendeteksi adanya gumpalan asap. Nah, smoke detector ini sering digunakan di rumah, gedung perkantoran, sekolah, dan bahkan mungkin industri. Nah, fungsi smoke detector ini apa sih? Jadi fungsinya adalah untuk mendeteksi secara dini dengan cepat apabila terdapat gumpalan asap yang berasal dari kerusakan-kerusakan mesin atau api, itu misalnya di industri, dan itu pada saat gumpalan-gumpalan asap itu masuk, maka akan menimbulkan sebuah alarm. Nah, smoke detector pada umumnya merupakan salah satu komponen dari fire alarm system atau sistem pendeteksi kebakaran. Nah, di dalam smoke detector ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah detector device. Di situ perangkat detektornya, ada control panel, panel kendali, dan notification device, perangkat notifikasi, dan juga power supply. Cara kerja smoke detector itu pada saat asap timbul dan masuk ke dalam smoke chamber, yaitu sebuah tempat di mana di dalam smoke detector itu ada sebuah ruangan kosong yang jika ada asap masuk ke situ, maka sensor atau smoke detector device akan men-trigger notification device tadi. Nah, dari sini bisa kita tahu di agent smoke detector tadi memiliki environment seperti contoh sebuah ruangan. Nah, sensor dari agent itu adalah detector device tadi. Nah, dari detector device dia akan mendeteksi apakah ada asap atau enggak. Nah, dari si sensor ini, what the world is like now. Jadi dari environment jika ada asap, maka sensor akan mendeteksi itu. Nah, akan masuk ke bagian what action I should do now. Nah, pada saat detector device itu mendeteksi sebuah gumpalan asap, maka yang dilakukan oleh agent ini adalah
men-trigger notification device. Jadi sebuah alarm akan berbunyi jika asap itu terdeteksi oleh smoke detector ini. Jadi kondisinya adalah jika asap terdeteksi oleh detector device dan action yang dilakukan adalah men-trigger alarm atau the notification device tersebut. Jadi what action I should do now? Jadi action yang dilakukan agent itu adalah menghidupkan alarm atau notification device. Nah, jadi actuator atau jadi yang agent ini keluarkan adalah sebuah bunyi alarm tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu cara kerja simple reflex agents dari contoh smoke detector tersebut. Untuk simple reflex agents kita sudah. Untuk agen jenis yang kedua adalah model based reflex agents. Model based reflex agents itu dapat bekerja di lingkungan yang sebagian dapat diamati dan melacak situasi. Pada gambar ini memberikan sebuah struktur agen refleks berbasis model tadi dengan keadaan internal, menunjukkan bagaimana persepsi saat ini digabungkan dengan keadaan internal lama untuk menghasilkan deskripsi baru dari keadaan saat ini berdasarkan model agen tentang bagaimana dunia bekerja. Untuk memperbarui informasi, keadaan internal memerlukan dua pengetahuan. Yang pertama, bagaimana dunia berkembang secara independen dari agen. Yang kedua adalah bagaimana tindakan agen mempengaruhi dunia. Supaya lebih jelas, saya mengambil contoh sebuah agen auto tracking kamera atau PTZ auto tracking kamera. Fungsi dari PTZ auto tracking kamera ini adalah melakukan deteksi dan pelacakan. Pertama-tama, kamera ini membandingkan gambar saat ini dengan gambar sebelumnya untuk membedakan latar belakang dan objek bergerak, dan kemudian memutuskan target untuk dilacak. Bisa kita lihat di sini, ini adalah video mengenai auto tracking PTZ kamera. Bisa tampak environment dari agen ini adalah tempat parkir ini. Nah, sensor melihat tempat parkir ini dan mengetahui bagaimana bentuk dari environment ini. Jadi sensor mengetahui what the world is like now. Jadi pada saat ini tempat parkir adalah seperti ini. Jadi agen ini sudah tahu tempat environment-nya seperti ini. Selanjutnya, ketika objek masuk ke dalam kamera ini, ke dalam range kamera ini, sebuah situasi akan muncul atau sebuah state yang baru akan muncul, yaitu adanya objek bergerak ke dalam environment. Maka agen kamera ini akan melakukan action, yaitu men-tracking dan merekam objek tersebut. Jadi di sini kita tahu bahwa jadi di sini agen juga tahu bahwa environment itu dapat jadi agen ini bisa tahu how the world evolves. Jadi dia tahu bahwa environment juga dapat berkembang, yang dimana tadi tidak ada objek bergerak dan sekarang ada objek bergerak. Selanjutnya kita bisa lihat kembali ketika objek sudah tidak terdeteksi lagi oleh kamera ini, maka sebuah state baru akan muncul lagi, yaitu state di mana objek bergerak tadi meninggalkan environment, bisa dibilang meninggalkan environment tadi. Jadi pada saat agen ini menerima state tadi, maka yang dilakukan agen ini adalah berhenti men-tracking objek tersebut dan kembali ke posisinya. Nah, dari sini sudah jelas bahwa world atau environment itu dapat berkembang atau dapat berubah-ubah
Dan kemudian kita bisa tahu bahwa agen ini menerima ada update state-nya. Jadi dia bukan hanya sekali melihat saja, tapi dia juga bisa memiliki history atau memori dari yang mengikuti objek tersebut dan kemudian tidak mengikutinya lagi. Jadi di sini ada dua kondisi yang dimana objek masuk dan objek keluar. Dan aksi yang dilakukan ada dua, ada tracking, merekam, dan juga kembali ke posisi. Jadi tergantung dari state yang diterima sensor atau agen, maka aksi yang dilakukan juga pasti berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat lagi ketika ada objek lagi yang lain masuk, maka otomatis agen tersebut akan melakukan tracking dan merekam. Dari sini sudah jelas bagaimana cara bekerja model Batch Reflex Agents. Yang ketiga jenis agent yaitu adalah Goal-Based Agents, yang dimana agent ini membutuhkan gambaran atau informasi tujuan yang menggambarkan situasi yang diharapkan untuk menentukan aksi. Jadi suatu agen ini harus benar-benar sudah terinformasi tentang apa kegunaan atau tujuannya dan keadaan yang ingin dicapai oleh agen tersebut. Dengan demikian, agen akan bekerja dengan sempurna hingga mencapai tujuan atau goals-nya. Perencanaan pada sebuah sistem agen adalah pekerjaan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan atau goals pada agen itu sendiri. Dan goal-based agent ini mampu memfasilitasi dan juga menambahkan informasi tentang goals yang harus dicapai demi memastikan kinerja pada sebuah sistem agen berjalan baik. Kita bisa lihat di gambar ini, sebuah agen dapat melakukan perencanaan dari informasi yang dia dapatkan pada environment sebelum melakukan tindakan untuk mencapai sebuah goals-nya. Dari environment, sensor dapat melihat bagaimana bentuk environment-nya, dan juga dari sensor juga bisa mendapatkan sebuah informasi dari environment untuk agen dapat memikirkan apa yang harus dia lakukan agar mencapai sebuah tujuan, yaitu di bagian what will be like if I do action A. Jadi di bagian ini agen akan memikirkan sebuah perencanaan untuk sebelum melakukan tindakan what action I should now agar mencapai goals ini. Seperti contoh mobil Tesla. Nah, di bagian ini di mana sensor atau agennya juga itu mendapat informasi dari GPS dan juga dari kamera dapat menerima informasi agar mencapai tujuan agen. Seperti misalnya kan di mobil Tesla ini sebuah pemiliknya itu dapat memilih di GPS di mana tempat dia ingin tuju. Jadi self-driving agen ini dapat melakukan tugasnya atau mencapai tujuan dari tempat yang telah ditentukan tadi dengan benar karena dia dapat memikirkan sebuah perencanaan yang harus dia lakukan sebelum mencapai tujuan tersebut. Seperti contoh, dia telah mendapatkan informasi dari GPS, namun dia juga dapat informasi dari kamera yang dimana mendeteksi obstacle dalam perjalanan. Nah, oleh karena itu, mobil Tesla ini dapat dengan baik melakukan self-driving ke tujuannya. Seperti itulah contoh sebuah agen dari goal-based agent ini. Untuk jenis agen yang keempat, itu adalah utility-based agents. Jadi, tujuan bukanlah satu-satunya ukuran tercapainya perilaku yang berkualitas tinggi. Dikarenakan banyak aksi yang dapat dilakukan sebuah agen,
Tapi agen yang sebelumnya tidak dapat menentukan aksi yang lebih bagus dari aksi-aksi yang dapat dilakukannya. Seperti contoh self-driving car tadi, itu pada saat kita menentukan sebuah lokasi yang ingin kita tuju, self-driving car ini dapat melakukan banyak aksi untuk mencapai tujuan lokasi tersebut. Oleh karena goal-based agent itu tidak dapat menentukan aksi yang telah direncanakan, aksi mana yang telah direncanakan tersebut adalah aksi yang lebih baik daripada aksi-aksi lain, maka utility-based agents ini sangat penting. Nah, utility-based agents adalah satu tipe yang mampu membuat performa sistem agen bekerja jauh lebih cepat, lebih aman, dan karena tipe agen yang lain itu tidak dapat membedakan antara performa atau aksi yang baik atau yang lebih baik dari agen itu sendiri, maka hal tersebut dapat diatasi oleh tipe agen ini, yaitu utility-based agents. Seperti kita dapat lihat di bagian ini, yang berbeda yaitu di bagian how happy I will be in such state. Nah, di bagian ini itu maksudnya dari aksi-aksi yang telah direncanakan, yaitu di bagian what it will be like if I do action A. Jadi aksi-aksi yang telah direncanakan ini, dari segala aksi yang direncanakan, maka ada satu aksi yang akan agen itu pilih untuk dilaksanakan. Dan aksi yang dilaksanakan itu adalah aksi yang terbaik dari perencanaan aksi-aksi yang dilakukan oleh agen itu. Seperti contoh Google Map. Google Map ini adalah aplikasi yang sudah umum, di mana di aplikasi itu agen mendapatkan informasi dari informan, yang dimana ketika kita ingin memilih tempat tujuan, jadi agen Google Map ini memberikan banyak aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti contoh banyak rute untuk mencapai lokasi A, yang dimana dari rute-rute tersebut atau aksi-aksi tersebut, dari informasi yang didapatkan oleh agen, jadi di dalam aksi-aksi tersebut pasti ada ya rute atau aksi yang dapat lebih efisien untuk user. Nah, oleh karena itu Google Map dapat langsung memberikan rute yang betul-betul efisien. Seperti contoh pada saat saya ingin pergi ke kota atau gimana, jadi Google Maps ini dapat melihat rute mana yang mungkin tidak macet, atau betul-betul biar saya pergi ke sana itu dengan waktu yang lebih cepat. Seperti itulah contoh dari utility based agents. Tipe agen yang terakhir itu adalah learning agents. Tipe agent ini juga berfungsi untuk meningkatkan performa pada sebuah sistem intelligent agent, di mana tipe ini memiliki kritik yang berfungsi untuk mengevaluasi setiap tindakan dan performa yang dilakukan oleh sistem agen. Learning agent ini juga dapat memberikan informasi dan secara otomatis mampu melakukan perbaikan pada tiap elemen agen yang berfungsi untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan pemilihan tindakan yang diambil oleh sistem agen. Bisa dilihat di sini, di mana sensor menerima data dan informan yang agen dapat lakukan ini adalah seperti kritik yang tadi saya telah jelaskan, di mana komponen kritik ini itu sebagai feedback dan menentukan bagaimana kinerja elemen perlu dimodifikasi agar lebih baik di lain waktu. Jadi kritik ini adalah feedback yang dimana akan masuk ke dalam learning element. Learning element ini adalah yang bertanggung jawab untuk membuat peningkatan. Jadi ketika agen ini sudah menerima feedback, jadi learning element ini akan membuat sebuah peningkatan. Lalu ada sebuah program generator, ini komponen yang bertanggung jawab dalam menyarankan aksi yang mengarah
pada pengalaman baru. Jadi kita dapat simpulkan ketika agen menerima kritik dan mendapatkan sebuah feedback, maka learning agent komponen learning agent ini akan berpikir untuk mendapatkan sebuah peningkatan, dan ketika sudah mendapatkan sebuah peningkatan maka akan masuk ke problem generator. Jadi ada sebuah tindakan baru yang akan dilakukan agen oleh problem generator ini. Seperti contoh yaitu YouTube, di mana YouTube ada sebuah recommendation di mana sebuah agen menerima atau belajar dari user. Ketika kita pengguna YouTube telah melihat sebuah video dan kita sering melihat video itu, maka agen dapat mengetahui bahwa kita menyukai konten tersebut. Oleh karena itu, di kemudian nantinya di beranda kita akan mendapatkan sebuah video yang mirip kontennya seperti itu. Namun, kita juga bisa mendapat sebuah feedback. Kita juga dapat memberikan feedback seperti contoh, kita tidak mau melihat ini, misalnya kita sudah bosan melihat sebuah rekomendasi ini, kita langsung saja bilang not interested. Nah, dari sini agen dapat mengetahui bahwa user sudah tidak lagi tertarik dengan konten-konten seperti itu. Nah, pada saat feedback itu masuklah ke bagian learning element. Jadi agen ini tadi sudah mendapat feedback, jadi peningkatan selanjutnya adalah dengan tidak menampilkan lagi rekomendasi video yang seperti itu. Namun yang dapat dilakukan agen ini adalah dengan mungkin user ini telah melihat video konten lainnya seperti mungkin video musik atau jenisnya, maka konten yang sebelumnya telah dibilang tidak interested atau telah diberikan feedback tadi itu akan hilang dan digantikan oleh rekomendasi-rekomendasi baru. Seperti contoh, ketika kita sering nonton musik video, jadi yang sering muncul selanjutnya adalah musik video. Namun agen ini akan terus menggali informasi atau belajar dari user, yang dimana memang untuk meningkatkan atau memuaskan user. Itulah contoh dari learning agent, yang dimana kita dapat simpulkan bahwa learning agent ini betul-betul untuk meningkatkan performanya untuk sang user tersebut. Seperti contoh dari YouTube recommendation tadi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.